Halo bos, jumpa lagi di channel MJR T53 Racing, channel yang membahas seputaran perbaikan sepeda motor, tune up dan ball up sepeda motor. Oke, penggarapan kali ini saya lagi menggarap satu buah mesin Jupiter MP4. Kenapa saya bilang MP4? Karena spek motor ini sih memang untuk dipakai harian, tapi untuk spek penggarapannya memang mendekati ekstrim untuk balap, semi balap ya. Jadi dari segi piston, dari segi balancer, dari rubahan-rubahan kopnya nanti ya mendekati atau mirip-mirip untuk settingan balap ya, meskipun untuk dipakai harian. Dan untuk sekarang kita akan coba merangkaikan bagian mesin belakang sekalian atau sekaligus kita akan spill-spill review-review rubahan-rubahannya apa aja. Terus nanti sambil kita pasangkan, teman-teman juga kalau misalkan ada yang mau samaan boleh penggarapan yang kita lakukan untuk Jupiter ini ya, karena memang untuk mendukung performa yang bagus ya, mudah-mudahan spek yang saya lakukan ini bisa jos. Yuk kita lanjut pemasangan sambil kita review. Oke teman-teman sekalian, nah untuk rasio karena memang di sini menggunakan crankcase 4ST atau Peganyu. Nah di sini rasio juga menggunakan Pega, masih tetap ya standar, bisa dilihat dari tusukan untuk capit udang nih, beda ya, karena kalau Jupiter nggak seperti ini kalau Jupiter, tapi bisa juga kok diaplikasikan untuk di Jupiter juga bisa. Kemudian untuk kruk as, nah ini menggunakan kruk as apa ini, Pega juga ya, Pega dengan kode, ada di sini kodenya R89. Jadi di sini tipenya nih, di sini ada bandulnya nih. Nah teman-teman bisa lihat di sini kenapa menggunakan kruk as ini. Jadi tujuannya supaya balancernya atau bandulnya lebih bagus untuk menorsi ya. Nah di sini bisa dipegang tuh, lihat ada jendolan tuh di tengah ini nih. Kalau Jupiter nggak ada, kalau Pega ini ada. Kemudian bentuk dari daun kruk as juga di sini agak sedikit berbeda dengan Jupiter ya. Jadi ini lebih cenderung lebih berat ke belakang, ininya kroaknya lebih gede. Nah seperti ini. Ini akan kita pasangkan di sini. Ya kenapa tadi saya bilang upgrade Jupiter ya, karena memang ke depan ke sini bagian kop dan buringnya pakai Jupiter. Tuh, jadi ya bisa dibilang gado-gado lah. Gado-gado ngetop. Oke. Nah, ini dipasang ya, nanti kita akan rangkaikan. Yo. Nah, di sini teman-teman kalau misalkan ada yang aneh juga nih untuk bosing ini. Nah, di sini kan untuk 4ST di sini ada bosingnya. Nah, kalau misalkan untuk Krypton, Pega lama Krypton, di sini tuh gigi. Di sini tuh gigi balance ya biasanya. Karena ini adiknya 4ST di sini pakai ini, pakai bosing ya. Pakai bosing, dan untuk Jupiter nggak ada seperti ini ya. Ya, jadi ini perbedaannya. Oke. Di sini kita lem dulu, kita taplokin, nanti kita lanjut review ke depan ke sini. Yuk, lem holayas. Oke, sekarang kita pasangkan, kita taplokin ya. Nah, di sini teman-teman juga harus bisa membedakan. Nah, untuk blok 4ST, jadi di sini nggak ada oil jetnya, nggak ada oil jet. Nah, ini yang menjadikan satu kekurangan dari 4ST. Biasanya teman-teman mencarinya yang Jupiter itu karena dari crankcase ini ada semprotan oil jet untuk menyemprot ke bagian stang piston. Nah, di sini cara mengakalinya gimana? Jangan sampai di ruangan sini untuk bak oli, penyemprotan ke bagian pompa oli dan ke atas, di sini jangan sampai ada kebocoran sedikit pun nih. Jangan sampai terganja atau apa di daerah sini nih.
Karena kalau di sini nanti ada yang terganjal, nanti semprotan oli ke atas itu nggak baik, nanti akan bocor ke sini ke dalam. Jadi semprotan ke sananya kurang bagus. Nah, pokoknya di sini wilayah sini jangan sampai ada yang bocor, jangan sampai. Nah, di sini nih, jangan sampai ada kerak-kerak yang membandel. Pokoknya di sini harus benar-benar limit ya. Lain limit atau naon? Bersih. Kilat. Nah, ini kita taplokin sekarang. Oh ya. Terus. Oh. Baut jas. Oke. Kita langsung baut dulu. Ini dibalik dulu ya, dibalik. Kita baut dulu, nanti kita lanjut review yang lainnya ya. Nih, kita balikin dulu. Set. Iya. Kita baut dulu ini semua ya. Oke. Di-skip aja ya untuk masalah pembaudan. Saya yakin teman-teman untuk masalah kencengin baut, patahin baut, buka baut udah yakin bisa lah. Oke, geng. Nah, ini penampakannya udah seperti ini sekarang ya. Untuk sampai seperti ini saya yakin teman-teman mah udah pada jago, lebih pintar dari saya ya. Jadi tadi tidak saya sepil lah untuk pemasangan seperti ini mah. Ya, ini yang akan saya sepil sekarang tuh ini balancernya. Diameter balancernya sigma T. Nah, untuk diameter balancer di sini saya menggunakan ukuran 91 mili ya. 91 mili itu. Ada yang 90, ada yang 91. Kalau saya pakai 91 lah, dilebihin dikit ya. Nah, untuk beratnya pakai 450 gram. Ini 450 gram. Sudah berikut gigi, bosing. Pokoknya sabendel segini ya, sabondoroyot begini 450 gram itu ya. Nah, ini tinggal kita pasangin di sini. Plus. Oh. Oke, ya. Nah, jadi seperti ini penampakannya. Tuh. Ini kelihatan agak menggeol itu ininya nih belum kena pres ya. Ininya mah enggak bagus tuh. Nah. Oke, kemudian kopling. Nah, untuk bak kopling ini untuk apa ya nih ya? Gigi gelo roda gila ini kalau di mobil, gigi gendeng nih standar. Nah, di sini yang dibedain ring tipis di sini. Nah, ini untuk bagian kaki empatnya sudah kita bubut di sini untuk penyesuaian di kampas FR. Ada nih kampas FR. Nah, ini kampas FR ya. Menggunakan kampas FR itu karena ini tapak ininya lebih lebar. Harusnya untuk plat slipnya juga di sini pakai yang FR juga. Maksudnya pakai yang Jupiter versi FR gitu yang lebar. Ya, nanti saya kasih lihat contohnya. Diambil dulu tuh di dus di bos, di situ aya plat FR. Nah, sebagai contoh ya. Nah, jadi pakai yang seperti ini untuk plat slipnya ya. Jadi sama ini lebarnya dengan ini dengan kampas FR. Oh, ini lebih bagus, nanti lebih kuat untuk mencengkram ya. Tuh lihat di sini udah dibikin presisi. Oh, ini harus benar-benar presisi ya, biar nanti tidak tika rijet. Tuh. Nanti kalau misalkan ada yang kurang paham apa tika rijet, boleh DM lah. Pasang sini, langsung ring, langsung mur, kita kencengin dulu ya. Kemudian untuk pegas atau per dari kopling ini sudah mengaplikasikan per kopling smash ya. Ini per kopling fenomenal dari zaman jahiliyah ya. Pokoknya ya, per ini sangat ampuh. Bujang-bujang kita yang bengkel kecil, bengkel gede aja yang racingan buat balap seperti mekanik ya, itulah pokoknya pakai yang ini. Padahal pernya pakai yang fenomenal seperti ini.
Mana rumah perna? Nah, ini rumah pernya di sini. Ini digedein ya, tuh. Biar pas masuk untuk apa ini teh? Per koplingnya. Kemudian di sini saya kasih bolongan-bolongan kecil supaya sirkulasi olinya membasahi ke plat kopling, nanti ke kampasnya biar tidak cepat habis ya kampas koplingnya. Oke, kita pasang dulu ya. Itu buat sepil-sepil aja buat teman-teman. Oke, yuk. Kita lanjut di bagian magnet. Untuk bagian magnet ini pakai magnet standar. Kemudian untuk magnetnya juga masih ada, masih menempel ya, tuh. Ini masih nempel. Jadi yang di bobot itu bagian luar dibobot 2 mili ya. Untuk meringankan dibobot 2 mili. Kemudian bagian belakang untuk bagian starter dan otomatis starternya dicopot. Kita kejar berat ini menjadi 650 ya. Kita kejar berat ini menjadi 650. Oke. Terus pickup pulser karena menggunakan BRT, maksudnya CDI BRT yang belum programmable. Jadi di sini pickup pulser kita majukan dengan cara menggerinda bagian pickup pulsernya, bagian belakangnya digerinda sebanyak 2 mili. Tapi bagian depannya dibiarkan aja lah, karena untuk 2 mili, untuk pengambilan 2 mili derajat pengapian tidak akan sangat-sangat ekstrim berubahnya, cuman memajukannya aja sedikit ya. Itu hasil dari beberapa riset dan pengalaman yang pernah saya lakukan ya, seperti itu. Alhamdulillah enak. Kemudian untuk bagian piston yang kita spill, bagian piston ya, piston tuh. Nah, untuk bagian piston ini saya ambil paket ya. Ini paket yang udah jadi dengan buringnya. Nah, ini mereknya. Dilihat aja ya, nggak saya sebut. Tuh. Ini mereknya, silahkan dilihat aja. Nah, ya. Jadi pakai ukuran 55,25. Ini untuk bagian buring. Ini kita minta yang PNP ya. Tetapi di sini untuk disebut PNP karena memang untuk lubang rengkes ini kan 59,5, untuk diameter boring ini 59. Tetapi harus ada yang diambil sedikit. Nih teman-teman, jangan sampai lupa ya. Nah, di sini nih. Nah, ini nih. Jadi bagian rengkes itu pas bagian bawah sini dan atas. Pokoknya pas sambungan rengkes ini ada yang menjenggul sekitaran 1,5 mili. Nah, itu harus diambil. Ya. Jadi cara mengambilnya bisa pakai pisau tuner atau apa boleh ya. Pokoknya gampang, pakai kikir juga bisa karena sedikit banget. Agar masuk boringnya. Ya. Dan sekarang kita akan masukkan, kita akan pasangkan, terus kita nanti akan ukur untuk cari dom yang tepat. Gitu ya. Oke, kita pasangkan dulu. Oke, teman-teman. Nah, ini piston dan bloknya udah terpasang di sini, dan ukuran piston di sini 55,25. Kita ukur untuk langkah, untuk membuktikan bahwa ini langkahnya berapa ya teman-teman. Kita kasih dulu piston di TMB, piston kita kasih di TMB, kemudian kita ukur dari bibir atas piston sampai bibir liner berapa. Di sini didapat angka 50. Ntar, biar jelas. Nah, 50 ditambah piston nongol karena ini belum dipotong ya pistonnya. Nah, ini piston nongol. Nah, ini piston nongolnya berapa mili di sini? Ntar. Nah, ini piston nongolnya di sini 4 mili. Nah, jadi otomatis udah ketemu. Ini langkah standar ya, 54. Jadi piston 55,25 dengan langkah 54
cc-nya menjadi 130 cc. Oke teman-teman ya. Untuk sementara konten kali ini kita cukupkan sekian dulu. Dan untuk review pembahasan bagian kop head, nanti next video insya Allah kita langsung sambil pemasangan atau menghidupin mesinnya ya, karena kopnya masih dalam tahap pembuatan. Kita cukupkan sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaspal.